Waduh. Waduh. Di sini sedang dilakukan pembongkaran mandiri, teman-teman. Nah ini juga saya mau jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Sepadan sungai itu tidak hanya berfungsi untuk jalur sungai. Sepadan sungai itu dia berbentuk U ya teman-teman ya. Nah, sepadan sungai itu berfungsi untuk resapan air. Jadi jangan kalian berpikir bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali di daerah Bekasi, Kabupaten Bekasi ya, tepatnya di Kecamatan Babelan, Kelurahan Bahagia, di Kalibusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan di sini teman-teman, infonya pembongkarannya tidak keseluruhan ya, hanya mengambil 3 meter kurang lebih ya, sepadan jalan sebagai sepadan jalan ya. Dan di sini warga-warganya sangat mendukung sekali teman-teman dalam penertiban ini, dan ini salah satu contoh yang baik ya, bahwa kita harus legowo memang kalau tanah kita memang berada, ataupun bangunan kita lebih tepatnya kali ya, bangunan kita berada di sepadan sungai, memang harus kita ikhlaskan untuk kepentingan umum ya. Dan di sini sudah ada sosialisasi sebelumnya ya teman-teman, jadi Satpol PP-nya tidak terlalu banyak karena memang warganya sudah mendukung gitu loh. Jadi ini jalannya mau dibuka ya teman-teman. Jadi sebelumnya sini banyak sekali bangunan-bangunan. Jadi di papasnya hanya sebagian saja. Jadi yang terkenanya itu yang dihancurkan ya. Ini kena pembongkaran juga Pak? Ini semuanya? Bagian depan aja kan ya? Yang ini? Sampai tembok. Oh sampai tembok yang dibongkar Pak? Sampai sini aja Pak? Oh sementara. Besok kan kalau alat yang gede masuk kan gede harus dibongkar lagi. Oh ada pembongkaran lanjutan? Kan mau normalisasi pakai long arm kan. Oh gitu. Kan sementara kita kegiatan bangli dulu. Bangli dulu ya? Jalur. Buka jalur ya? Oh iya. Jadi infonya ini akan tetap dirubuhkan ya teman-teman? Ya. Ini ngejar ini masuk dulu Pak, karena masih ada yang harus dipangkas. Oh gitu. Ngejar begonya masuk dulu. Oke siap. Jadi ini buka jalur dulu ya teman-teman. Nah ini juga saya mau jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Sepadan sungai itu tidak hanya berfungsi untuk jalur sungai. Sepadan sungai itu dia berbentuk U ya teman-teman ya. Nah, sepadan sungai itu berfungsi untuk resapan air. Jadi jangan kalian berpikir bahwa
meskipun bangunannya berada di sepadan sungai, terus kalian beranggapan bahwa bangunan-bangunan yang ada di sepadan sungai ini tidak mengganggu aliran sungai. Memang betul tidak mengganggu saluran sungai. Tapi sepadan sungai ini, kalau kalian tehel seperti ini akan mengurangi resapan air gitu loh. Akan mengurangi resapan air yang kita ketahui ya bahwa ketika hujan lebat itu air itu kan pasti dia akan mencari dataran rendah ya. Nah kalau kalian ataupun para warga Bangli ini menanam ataupun membeton ya sepadan sungai ini, secara otomatis pasti resapan air yang ada di sekitar sungai ini sudah hilang. Yang secara otomatis pasti air tersebut akan tumpah 100% masuk ke sungai, yang secara otomatis akan menambah volume air yang akan ditampung di aliran sungai tersebut. Dan ketika ada air kiriman dari hulu ke hilir dan pada akhirnya banjir, baru pada menyalahkan pemerintah, katanya pemerintah tidak kerja. Padahal kitanya sendiri yang membuat musibah itu hadir di sekitar kita teman-teman, dengan menimbun sepadan sungai ini yang tidak bisa menjadi resapan air. Seperti itu. Kalian bisa bayangin, tidak mungkin bisa menjadi resapan air gitu loh. Nah ini kan bagus nih, setelah dikeruk-keruk begini kan otomatis kan akan membuka jalur air kan ya, untuk resapan air gitu loh. Dan ini adalah detik-detik menegangkan juga. Oh, akhirnya berhasil ya, dia berpindah. Dan di sini warganya membongkar secara mandiri ya, teman-teman. Assalamualaikum Pak. Pak, minta pendapatnya Pak tentang perapihan kali Busa ini seperti apa Pak? Maksudnya? Pendapat Bapak nih tentang normalisasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Ya ada bagus, jadi lega. Soalnya kagak dirapihin ya ntar mampet kan jadi rapet. Oh, begitu. Pak, maaf Bapak salah satu pemilik bangunan sini juga Pak? Iya, kita kan ketua RT ya. Oh, ketua RT. Oh, Bapak membantu warga sini Pak untuk bongkar mandiri Pak ya? Iya, suruh buka sendiri. Maksudnya supaya jangan sampai kalau ada yang bisa diambil, ya diambil kan. Oh gitu. Pak, menurut Bapak nih penanganan banjir terbaik untuk wilayah Bapak itu seperti apa Pak? Ataupun jadi di wilayah saya ini nggak pernah kena banjir. Ya takutnya yang sebelah sononya atau sebelah atas kan. Kalau di daerah 02 nggak pernah kena banjir, nggak pernah. Oh gitu. Ya tapi kalau dirapiin begini kan lancar. Gitu Pak ya. Baik. Ada lagi Pak yang mau disampaikan ke pemerintah? Ya kalau bisa ya
bagus ini nih pinggirnya atau dirapihin atau dicer jangan ditinggal begini aja. Iya, diesel jangan ditunda, harus Dirapiin. biar kelihatan rapi gitu. Oh gitu. Iya, biar kalau seumpama habis digedorin kayak gini terus ditinggal begitu aja kan kayak kumuh. Benar-benar. Diturap minimal Bu ya. Iya, kita diturap, dirapihin, jalannya juga dirapihin gitu. Ada lagi mau disampaikan ke pemerintah? Ya begitu dah mintanya, yang penting ini tertib gitu, Tertib. rapih gitu aja. Siap. Tertib. Mudah-mudahan didengar oleh Pak Adik Kuswara Kunang Bu ya. Iya, gitu, Amin. mudah-mudahan. Ya, makasih ya Bu, Pak. Iya. Siap. Udah ikhlas Bu ya? Ikhlas ya. Mungkin ke depannya ada perubahan. Langsung aja Pak, silakan. Ya, jadi terima kasih Bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah dari mulai awal untuk sosialisasi dari seluruh warga RW 17, di sini RW 17 itu sangat kooperatif Pak warga-warganya. Jadi dari mulai sosialisasi sampai sekarang alhamdulillah tidak ada kendala dan kondisinya kondusif. Bapak-bapak mungkin bisa lihat di sini tidak ada hambatan ataupun ya kontra dari warga, tetapi mereka welcome untuk menyambut pembongkaran ini atau penertiban ini. Di mana mereka ini berharap setelah penertiban ini dari warga berharap agar lahan yang sudah dinormalisasi ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sarana-sarana umum seperti jalan, penghijauan dan lain-lain seperti itu Pak. Jumlah bangunan yang dibongkar ada berapa? Kurang lebih di RW 17 sekitar 60 KK, 60 bangunan. Dari mulai RT 1, RT 2, RT 3, RT 8 sampai dengan RT 9. Itu 60 KK. Nah, harapan ke depannya Pak dari warga nih ke pemerintahnya setelah dilakukan pembongkaran bangunan ini Pak? Ya, harapannya satu dengan adanya penertiban rumah tinggal ini atau hunian ini dari pihak pemerintah terhadap warga jangan sampai ada bangunan-bangunan lagi yang sifatnya itu mengganggu akses yang sudah disterilkan. Yang kedua dari warga terhadap pemerintah juga berharap supaya untuk sungai terutama itu segera dinormalisasi, dipasang turap-turap kanan kiri sehingga ke depan itu lingkungan warga ini bisa tertata dengan rapih dengan adanya turap kali sepanjang sungai ini, sungai Busa ini. Seperti itu, harapannya seperti itu. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, sama. Lagi Pak, ini berapa meter Pak yang ditertibkan Pak dari bibir kali Pak? Yang ditertibkan dari tepi sungai itu 5 meter. 5 meter Pak. 5 meter yang dipangkas. Berarti yang kalau lewat lagi 5 meter aman Pak ya? Aman 5 meter. Jadi 5 meter itu memang pertama dikondisikan supaya nanti pada saat normalisasi itu alat berat bisa masuk, kemudian tepi-tepi sungai bisa dikeruk dengan baik dengan adanya akses yang sekarang dikondisikan ini 5 meter. Nanti setelah dikeruk itu dikasih turap nggak Pak? Informasi yang kami dapat nanti ke depannya dikasih Pak. Dikasih turap Pak ya? Kasih turap batu kali. Seperti di RT 9 itu sebagian sudah terpasang turap batu kalinya. Pak, ini kemarin normalisasinya dari hari apa sih Pak? Kalau normalisasi kita belum, baru sekarang ini penertiban hunian dulu. Iya. Dari hari apa Pak? penertiban? Kemarin untuk di RW 17 dari hari Sabtu tanggal 19 Juli. Keseluruhannya dari hari apa Pak? Keseluruhannya itu dari mulai RW 43 itu tanggal 12 Juli. 12 Juli. RW 43 itu. Seminggu kemudian baru merambat ke RW 17. Berarti udah langsung sepekan nih Pak ya? Ya, kurang lebih kita sudah 1 minggu lebih ya. 1 minggu lebih ya. Itu RW 43 yang depan itu Mas. Itu RW 43. Kemarin pertama dia dikondisikan. Ya. Jadi kita untuk akses alat berat ini memang diusahakan yang kita ambil tanah yang keras, karena kalau yang dari pinggir kali memang dia itu tidak keras ataupun labil, ya kita geser sedikit lah supaya alat berat kita aman seperti itu. Baik. Terima kasih atas waktu. Ya. Oke Pak, mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama. Wih, di. Waduh. Waduh. Pohon ketapang nih, guys.
Jadi ini pohon-pohonnya terpaksa dihancurkan ya teman-teman, karena ataupun di keruk karena berada di sepadan sungai, dan juga nanti katanya akan dilebarkan sungainya. Jadi memang mau tidak mau pohonnya harus dirobohkan. Widih, sampai muncrat tuh, keluar tuh. Widih, di baketnya. Jadi di sebelah kanan ini teman-teman, ini sebagian sudah dirapi-rapikan ya. Tapi sebagian lagi belum. Widih, lihat tuh. Widih. Bambu-bambunya ya, serat-serat bambunya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, sangat terlihat sekali bahwa bangunan-bangunan liar yang ada di sepadan sungai ini memang betul-betul mengurangi resapan air ya, dan juga mohon maaf ya, BAB-nya juga kayaknya langsung dibuang ke sini ya. Jadi memang sangat sangat ya gimana ya, mudaratnya lebih banyak gitu loh. Dan di sini bangunannya ini sudah dibongkar secara mandiri ya sebagian, dan ini tinggal disenggol aja pasti langsung jatuh. Dan bangunan ini berada tepat di sepadan sungai ya teman-teman ya. Jadi sangat wajar sekali dirubuhkan. Dan saya senangnya di sini teman-teman, RT RW-nya dan semua warganya mendukung gitu loh. Jadi normalisasinya berjalan lancar, nggak ada kendala.
Wow, keluar. Juta. Gimana, Pak? 20 juta habis. 120 juta habis. Ini bangunan Bapak, maaf. Iya. Oh, bangunan Bapak. Abang Ipar kaya. Oh, Abang Ipar. Oh. Wow, duar. Abang apa, Bang? Apa channel? Apa? Apa? Oh, Bang apa, Abang itu? Iya. Kemarin kagak datang ke sono ya, Pulau Timaha. Nah, kita lihat dulu nih ya sama Bang apa nih? Nih, Bang apa, Bang? Pengen nanyain, Bang. Gimana? Maksudnya ini kabar dari 3 kali gitu, ada nanyain mana Bang apa, mana Bang apa. Nah, sekarang nih Bang apa nih? Ya, bagaimana Bang? Kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Backlight itu kayaknya. Backlight ya. Nah, Gimana? Apa yang mau ditanya? apanya? Wah, ada yang nerbangin drone ya. Kemarin kita bareng-bareng ya, saudaraku. Udah fokusin dia aja dulu, Bang. Waduh, bismillah. Muter-muter di situ, Bang. Duh. Jangan diliput.
Oke guys, kita pindah tempat ya. Jadi ini nih Pak RW-nya ya. Jadi Pak RW-nya langsung yang mengarahkan untuk pembongkaran ya. Pak RW awas Pak! Aduh. Dia dibawa tepat lagi di ini. Bismillah. Waduh.